yang tenang, dan pikiran yang jernih. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak obrolan sederhana ini. Kita tidak sedang belajar hal yang berat, hanya ingin berbincang pelan-pelan tentang kehidupan, tentang hari esok, dan tentang bagaimana agar usia tua bisa dijalani dengan lebih damai. Bapak dan Ibu yang sedang mendengarkan video ini, boleh saya menyapa sebentar? Saat ini Bapak dan Ibu berasal dari daerah mana? Apakah dari Aceh, Medan, Padang, Jakarta, Bandung, Surabaya, atau mungkin dari desa yang sejuk dan tenang? Atau ada juga Bapak dan Ibu yang sedang berada di luar negeri? Dari manapun menyimak, semoga obrolan ini terasa dekat, seolah kita sedang duduk bersama sambil minum teh hangat. Ada sebuah cerita ringan yang sering kita dengar di sekitar kita. Seorang bapak pernah berkata pelan, "Dulu saya sibuk bekerja, tidak sempat memikirkan hari tua." Kalimat itu tidak diucapkan dengan marah, tapi dengan nada penuh renungan. Karena memang banyak dari kita baru benar-benar memikirkan usia tua ketika badan mulai lelah dan tenaga tidak lagi sekuat dulu. Bapak dan Ibu, usia tua tidak datang tiba-tiba. Ia dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Cara kita menjaga tubuh, cara kita menggunakan uang, cara kita menjaga hubungan dengan orang lain, bahkan cara kita memperlakukan diri sendiri. Semua itu pelan-pelan menyusun seperti apa wajah kehidupan kita di masa depan. Seringkali, penderitaan di usia tua dianggap sebagai nasib. Padahal tanpa kita sadari, ada kebiasaan-kebiasaan yang dibiarkan begitu saja sejak lama. Kebiasaan menunda, kebiasaan mengabaikan kesehatan, kebiasaan merasa nanti saja, dan kebiasaan tidak mempersiapkan diri. Saat masih muda, semua itu terasa tidak masalah. Namun ketika usia bertambah, dampaknya mulai terasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, video ini sama sekali bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk menyalahkan masa lalu. Setiap orang punya cerita hidup masing-masing, dan semua sudah kita jalani sebaik yang kita bisa. Obrolan ini justru ingin mengajak kita untuk lebih sadar bahwa masih ada waktu untuk memperbaiki kebiasaan, sekecil apapun langkahnya. Semoga di segmen pembuka ini hati Bapak dan Ibu terasa lebih terbuka dan tenang. Mari kita lanjutkan ke segmen berikutnya untuk membahas kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bisa mulai kita lakukan sejak sekarang agar kelak usia tua tidak diisi dengan penyesalan, melainkan dengan rasa cukup dan ketenangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebiasaan pertama yang sangat menentukan nyaman atau tidaknya hidup di usia tua adalah menjaga kesehatan sejak sekarang. Banyak orang merasa tubuhnya akan selalu kuat, selalu bisa diajak bekerja keras, seolah tidak ada batasnya. Padahal tubuh kita ini seperti sahabat setia, jika terus dipaksa tanpa dirawat, suatu hari pasti meminta berhenti. Ada cerita ringan yang mungkin terasa dekat dengan kehidupan kita. Seorang ibu pernah bercerita, "Dulu saya jarang istirahat, makan seadanya, yang penting kerjaan selesai." Waktu berjalan, kini beliau harus bolak-balik ke fasilitas kesehatan, hanya untuk menjaga tubuhnya tetap stabil. Bukan karena kurang usaha, tapi karena dulu kesehatan sering dianggap hal kecil. Bapak dan Ibu, menjaga kesehatan tidak selalu berarti melakukan hal yang berat atau mahal. Tidak harus olahraga keras, tidak harus makanan yang serba mahal. Hal sederhana seperti bangun pagi dengan tenang, berjalan kaki ringan, mengatur jam makan, dan tidur cukup sudah sangat membantu. Kebiasaan kecil yang dilakukan dengan rutin jauh lebih berharga daripada usaha besar yang hanya sesekali. Ketika kesehatan mulai menurun, bukan hanya tubuh yang merasakan sakit, tetapi juga hati dan pikiran. Rasa tidak nyaman membuat kita mudah lelah, mudah tersinggung, dan kadang merasa tidak berguna. Inilah yang sering membuat usia tua terasa berat dan menyedihkan. Padahal, jika kesehatan dijaga sejak awal, banyak hal masih bisa dinikmati dengan lebih lapang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjaga kesehatan juga berarti menjaga kemandirian. Orang yang tubuhnya relatif terawat akan lebih mampu mengurus dirinya sendiri, bergerak dengan bebas, dan tidak selalu bergantung pada bantuan orang lain. Kemandirian ini sangat penting untuk menjaga harga diri dan ketenangan batin di usia senja. Jika Bapak dan Ibu merasa obrolan ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan tetap bersama di channel ini. Kita akan melanjutkan obrolan tentang kebiasaan-kebiasaan lain yang tidak kalah penting agar kehidupan di usia tua bisa dijalani dengan lebih siap, tenang, dan bermartabat. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Kebiasaan berikutnya yang sangat berpengaruh terhadap ketenangan hidup di usia tua adalah cara kita mengatur keuangan sejak sekarang. Banyak dari kita bekerja keras bertahun-tahun, bangun pagi, pulang sore, bahkan sampai malam. Namun, tidak semua sempat berhenti sejenak untuk memikirkan bagaimana nanti ketika tenaga sudah tidak sekuat hari ini. Ada cerita ringan yang sering terdengar di sekitar kita. Seorang bapak pernah berkata pelan, "Dulu saya merasa selama masih bisa bekerja, semuanya aman." Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Karena kenyataannya, waktu terus berjalan, tenaga berkurang, kesempatan kerja menyempit, sementara kebutuhan hidup tetap ada. Disitulah banyak orang mulai merasa khawatir. Bapak dan Ibu mengatur keuangan bukan berarti harus memiliki uang yang banyak, bukan juga tentang menjadi orang kaya. Kebiasaan ini lebih kepada bagaimana kita menghargai hasil jerih payah sendiri. Menyisihkan sedikit, menggunakan seperlunya, dan tidak menghabiskan semuanya hari ini. Kebiasaan kecil ini sering terasa berat di awal, tetapi sangat menolong di masa depan. Seringkali, penderitaan di usia tua bukan karena tidak punya apa-apa, tetapi karena tidak siap. Ketika biaya kesehatan datang, kebutuhan sehari-hari terus berjalan, sementara simpanan tidak ada, hati mulai gelisah. Kegelisahan ini membuat pikiran tidak tenang, tidur tidak nyenyak, dan hidup terasa penuh beban. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebiasaan mengatur keuangan juga sangat berkaitan dengan menjaga hubungan keluarga. Orang tua yang lebih siap secara finansial biasanya lebih tenang dalam bersikap, tidak mudah merasa bersalah, tidak merasa harus selalu meminta, dan tidak merasa rendah diri di hadapan anak-anaknya. Ini bukan soal gengsi, tetapi soal menjaga martabat dan ketenangan batin. Mulai kebiasaan ini tidak harus menunggu kondisi sempurna. Bisa dimulai dari mencatat pengeluaran sederhana, mengurangi kebiasaan membeli hal yang tidak terlalu perlu, dan belajar menyimpan sedikit demi sedikit. Tidak apa-apa jika jumlahnya kecil. Yang terpenting adalah kebiasaan dan konsistensinya. Di segmen berikutnya kita akan membahas kebiasaan lain yang sering dianggap sepele, tetapi sangat menentukan damai atau tidaknya hidup di usia tua. Mari kita lanjutkan obrolan ini dengan hati yang terbuka dan niat yang baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebiasaan penting berikutnya yang sering terlupakan adalah menjaga hubungan dengan keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Banyak orang terlalu sibuk bekerja, terlalu fokus mengejar kebutuhan hidup, sampai lupa bahwa hubungan yang hangat juga perlu dirawat. Padahal, di usia tua nanti hubungan inilah yang sering menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Ada cerita ringan yang mungkin pernah Bapak dan Ibu lihat sendiri. Seorang ibu hidup cukup sederhana, tetapi wajahnya selalu tampak tenang. Ketika ditanya rahasianya, beliau menjawab pelan, "Saya tidak punya banyak, tapi saya punya anak dan tetangga yang peduli." Kalimat sederhana ini mengingatkan kita bahwa kekayaan hati seringkali lebih menenangkan daripada kekayaan harta. Bapak dan Ibu, usia tua bisa terasa sangat sepi jika hubungan tidak dijaga sejak dini. Bukan karena tidak ada orang di sekitar, tetapi karena jarak hati yang sudah terlanjur jauh. Anak sibuk dengan dunianya, tetangga terasa asing, dan akhirnya hari-hari dijalani dalam kesunyian. Kesepian inilah yang sering membuat usia tua terasa lebih berat daripada seharusnya. Menjaga hubungan tidak selalu berarti sering berkumpul atau memberi banyak bantuan. Kadang cukup dengan menyapa, mendengarkan tanpa menghakimi, dan tidak mudah menyimpan dendam. Kebiasaan meminta maaf, mengalah, dan memahami posisi orang lain sangat membantu menjaga hubungan tetap hangat sampai usia tua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hubungan yang baik juga membantu menjaga kesehatan batin. Orang yang memiliki hubungan hangat cenderung lebih tenang, tidak mudah stres, dan merasa hidupnya masih berarti. Inilah salah satu kunci agar usia tua tidak diisi dengan rasa hampa dan kesedihan. Jika Bapak dan Ibu merasa obrolan ini dekat dengan kehidupan sehari-hari, silakan tekan tombol like dan bagikan video ini kepada orang terdekat yang mungkin membutuhkannya. Dengan begitu, kita bisa saling mengingatkan dan saling menguatkan agar usia tua kelak bisa dijalani dengan hati yang lebih damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebiasaan lain yang sangat memengaruhi damai atau tidaknya hidup di usia tua adalah kemampuan menerima keadaan dan mensyukuri hidup. Banyak orang merasa sengsara bukan karena kekurangan yang besar, tetapi karena hati terus membandingkan diri dengan orang lain. Kebiasaan membandingkan inilah yang perlahan menggerogoti ketenangan batin.
Ada cerita ringan tentang seorang bapak yang hidupnya sederhana. Rumahnya kecil, penghasilannya tidak besar, tetapi setiap pagi ia duduk di teras sambil tersenyum. Ketika ditanya, beliau berkata, "Saya bersyukur masih diberi napas, masih bisa melihat matahari." Kalimat sederhana ini menunjukkan bahwa rasa cukup seringkali tidak datang dari banyaknya harta, tetapi dari hati yang mau menerima. Bapak dan Ibu, di usia muda mungkin kita terbiasa mengejar banyak hal, mengejar harta, jabatan, atau pengakuan. Namun ketika usia bertambah, yang paling dibutuhkan justru ketenangan. Jika kebiasaan bersyukur tidak dilatih sejak sekarang, maka di usia tua hati akan mudah gelisah, mudah kecewa, dan sulit merasa bahagia meski kebutuhan tercukupi. Menerima keadaan bukan berarti pasrah tanpa usaha, bukan berarti menyerah pada hidup. Menerima berarti memahami batas diri, berdamai dengan masa lalu, dan fokus pada apa yang masih bisa dilakukan hari ini. Kebiasaan ini membuat hidup terasa lebih ringan, karena kita tidak lagi memikul beban yang sebenarnya tidak perlu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak penderitaan di usia tua berasal dari penyesalan yang tidak pernah selesai. Penyesalan karena merasa kurang, merasa gagal, atau merasa hidup tidak sesuai harapan. Jika hati tidak dilatih untuk menerima, penyesalan itu akan terus dibawa sampai usia senja dan membuat hari-hari terasa berat. Mulai sekarang Bapak dan Ibu bisa melatih kebiasaan bersyukur dengan hal-hal kecil. Mengucap terima kasih pada diri sendiri, menghargai apa yang dimiliki, dan berhenti terlalu sering membandingkan hidup dengan orang lain. Kebiasaan sederhana ini sangat membantu agar usia tua nanti diisi dengan rasa damai, bukan rasa iri atau kecewa. Di segmen berikutnya kita akan membahas kebiasaan penting lainnya yang berkaitan dengan sikap hidup dan kesiapan batin menghadapi perubahan usia. Mari kita lanjutkan obrolan ini dengan hati yang lebih lapang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebiasaan berikutnya yang sering luput diperhatikan adalah cara kita menjaga pikiran. Banyak orang menjaga tubuh dan bekerja keras, tetapi lupa bahwa pikiran juga perlu dirawat. Padahal, pikiran yang terus dipenuhi kekhawatiran dan prasangka bisa membuat hidup terasa berat, bahkan ketika keadaan sebenarnya tidak seburuk itu. Ada cerita ringan tentang seorang ibu yang sering mengeluh sulit tidur, bukan karena sakit, tetapi karena pikirannya tidak pernah berhenti. Ia memikirkan anak-anaknya, masa depan, dan hal-hal yang belum tentu terjadi. Setelah ia belajar mengurangi kekhawatiran dan lebih fokus pada hari ini, tidurnya mulai lebih nyenyak. Dari sini kita belajar bahwa pikiran sangat memengaruhi kualitas hidup. Bapak dan Ibu, jika sejak sekarang kita terbiasa memelihara pikiran yang penuh kecemasan, maka di usia tua nanti kecemasan itu akan semakin besar. Kekhawatiran tentang kesehatan, tentang ekonomi, tentang kesepian, bisa menumpuk dan membuat hari-hari terasa melelahkan. Padahal, usia tua seharusnya menjadi masa menikmati hidup dengan lebih pelan dan damai. Menjaga pikiran tetap tenang bukan berarti menutup mata dari masalah. Bukan pula berarti berpura-pura bahagia. Kebiasaan ini lebih kepada memilah mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang perlu kita serahkan. Belajar menerima hal-hal di luar kendali dan fokus pada hal kecil yang bisa kita lakukan hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pikiran yang lebih positif membuat tubuh juga terasa lebih ringan. Orang yang pikirannya tenang cenderung lebih sabar, tidak mudah marah, dan lebih mudah bersyukur. Inilah bekal penting agar usia tua tidak dipenuhi keluhan, tetapi diisi dengan kebijaksanaan dan keteduhan. Jika Bapak dan Ibu merasa segmen ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan tetap setia bersama channel ini. Masih ada kebiasaan-kebiasaan penting lainnya yang akan kita bahas bersama, agar hidup di usia tua bisa dijalani dengan hati yang lebih siap dan tentram. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebiasaan penting lainnya agar tidak sengsara di usia tua adalah tetap aktif dan merasa berguna. Banyak orang mengira bahwa ketika usia bertambah, hidup hanya tentang istirahat dan menunggu waktu. Padahal, manusia diciptakan untuk tetap bergerak, tetap berperan, dan tetap merasa berarti, berapapun usianya. Ada cerita ringan tentang seorang bapak yang sudah pensiun. Awalnya, hari-harinya terasa kosong. Bangun pagi tidak tahu harus melakukan apa. Tubuh sering terasa lemas, dan hati mudah sedih. Namun ketika beliau mulai menyibukkan diri dengan hal sederhana,
menyapu halaman, merawat tanaman, dan membantu cucu belajar, perlahan wajahnya kembali cerah. Beliau merasa hidupnya masih punya arti. Bapak dan ibu usia tua sering terasa berat, bukan karena tubuh melemah, tetapi karena hati merasa tidak lagi dibutuhkan. Ketika seseorang merasa dirinya tidak berguna, semangat hidup pun ikut menurun. Dari situlah muncul rasa malas, rasa sepi, bahkan rasa putus asa. Padahal, setiap orang selalu punya peran sekecil apapun itu. Tetap aktif tidak berarti harus bekerja keras atau mencari uang. Aktivitas bisa berupa hal-hal sederhana, berjalan pagi, berkebun, memasak, mengikuti kegiatan lingkungan, atau sekadar berbincang dengan tetangga. Aktivitas seperti ini menjaga tubuh tetap bergerak dan pikiran tetap hidup. Lebih dari itu, aktivitas memberi alasan untuk bangun pagi dengan semangat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, merasa berguna juga berkaitan dengan berbagi pengalaman. Usia membawa banyak pelajaran hidup, nasihat sederhana, cerita masa lalu, atau pengalaman menghadapi masalah seringkali sangat berharga bagi anak, cucu, atau orang di sekitar. Dengan berbagi, Bapak dan Ibu tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga menguatkan diri sendiri. Kebiasaan tetap aktif dan merasa berguna jika dilatih sejak sekarang akan membuat usia tua lebih bermakna. Hidup tidak hanya tentang berapa lama kita hidup, tetapi tentang bagaimana kita menjalani setiap harinya. Dengan aktivitas yang sesuai kemampuan, usia tua bisa diisi dengan senyum, bukan keluhan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas kebiasaan penting lainnya yang berkaitan dengan kesiapan hati menghadapi perubahan dan keterbatasan usia. Mari kita lanjutkan obrolan ini dengan rasa syukur dan semangat yang tetap terjaga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, satu kebiasaan penting yang sering dihindari untuk dipikirkan adalah mempersiapkan diri menghadapi perubahan usia. Banyak orang tidak siap menerima kenyataan bahwa tubuh, peran, dan keadaan hidup akan berubah seiring waktu. Padahal perubahan adalah bagian alami dari kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Ada cerita ringan tentang seorang ibu yang awalnya merasa sedih karena tidak lagi sekuat dulu. Ia tidak bisa melakukan banyak hal seperti saat muda. Namun setelah berbincang dengan orang-orang sebayanya, ia mulai memahami bahwa setiap usia punya perannya sendiri. Dari situlah ia belajar berdamai dengan perubahan dan hatinya pun terasa lebih tenang. Bapak dan Ibu, penderitaan di usia tua seringkali bukan datang dari perubahan itu sendiri, tetapi dari penolakan terhadap perubahan. Ketika kita terus memaksa diri seperti dulu, atau terus mengeluh karena keadaan tidak lagi sama, hati akan mudah lelah. Sebaliknya, jika kita mau menerima bahwa hidup sedang memasuki fase baru, beban di hati akan terasa jauh lebih ringan. Mempersiapkan diri menghadapi perubahan berarti belajar menyesuaikan harapan. Tidak lagi menuntut diri terlalu tinggi, tidak merasa rendah ketika kemampuan berkurang, dan tidak malu untuk meminta bantuan jika memang dibutuhkan. Sikap ini bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kedewasaan dalam menjalani hidup. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesiapan menghadapi perubahan juga membantu kita menjaga hubungan dengan keluarga. Ketika orang tua bisa menerima keterbatasan dengan lapang dada, anak-anak pun merasa lebih tenang dan tidak terbebani secara batin. Hubungan menjadi lebih hangat karena dilandasi saling pengertian, bukan tuntutan. Jika Bapak dan Ibu merasa segmen ini bermanfaat dan ingin terus ditemani obrolan-obrolan hangat seperti ini, silakan tekan tombol like dan tetap bersama channel ini. Masih ada 2 segmen penting lagi yang akan kita bahas agar usia tua bisa dijalani dengan lebih siap, tenang, dan penuh makna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebiasaan penting berikutnya agar usia tua tidak dipenuhi penderitaan adalah menata hati dan memaafkan masa lalu. Banyak orang membawa luka batin terlalu lama, menyimpannya dalam hati dan tanpa sadar membiarkannya tumbuh menjadi beban. Luka yang tidak disembuhkan akan ikut menua bersama tubuh. Ada cerita ringan tentang seorang bapak yang selalu tampak murung. Setelah berbincang lama, barulah diketahui bahwa beliau menyimpan rasa kecewa kepada seseorang selama puluhan tahun. Ketika akhirnya beliau belajar memaafkan, bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri, wajahnya mulai tampak lebih ringan. Dari situ kita belajar bahwa memaafkan adalah hadiah untuk hati sendiri. Bapak dan Ibu, memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Bukan pula berarti melupakan apa yang terjadi.
Memaafkan adalah melepaskan beban agar hati tidak terus-menerus sakit. Jika kebiasaan menyimpan marah dan dendam dibiarkan, maka di usia tua hati akan mudah gelisah dan hidup terasa sempit. Usia yang bertambah seharusnya membuat hati semakin lapang, bukan semakin berat. Namun hal ini tidak akan terjadi jika kita terus menoleh ke belakang dengan rasa marah dan penyesalan. Menata hati berarti belajar menerima bahwa masa lalu sudah berlalu, dan hari ini adalah kesempatan untuk hidup dengan lebih tenang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hati yang bersih membuat hidup terasa lebih ringan. Orang yang hatinya tenang cenderung lebih mudah tersenyum, lebih sabar, dan lebih menikmati hari-hari kecil yang sederhana. Inilah salah satu kunci agar usia tua diisi dengan kedamaian, bukan kesedihan yang berkepanjangan. Mulai sekarang, Bapak dan Ibu bisa melatih kebiasaan ini dengan cara sederhana. Berhenti mengungkit hal yang sudah lewat, belajar berdamai dengan diri sendiri, dan meyakinkan hati bahwa hidup masih layak disyukuri. Dengan hati yang lebih ringan, langkah menuju usia tua pun terasa lebih tenang. Di segmen terakhir, kita akan merangkum semua kebiasaan yang sudah kita bahas, sekaligus mengajak Bapak dan Ibu untuk melangkah ke hari depan dengan hati yang lebih siap dan penuh harapan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tanpa terasa kita sudah sampai di bagian akhir dari obrolan panjang ini. Sejak awal, kita berbincang pelan-pelan tentang satu tujuan yang sama, yaitu bagaimana agar hidup di usia tua tidak dipenuhi kesengsaraan, tetapi bisa dijalani dengan lebih tenang, bermartabat, dan penuh rasa cukup. Kita sudah membahas banyak kebiasaan penting, mulai dari menjaga kesehatan sejak sekarang agar tubuh tetap bisa diajak bekerja sama di usia tua. Lalu mengatur keuangan dengan bijak supaya hati tidak dipenuhi kecemasan ketika tenaga mulai berkurang. Kita juga belajar bahwa hubungan yang hangat dengan keluarga dan orang sekitar adalah sumber kekuatan yang tidak tergantikan. Bapak dan Ibu, kita juga menyentuh hal-hal yang sering luput dari perhatian, seperti melatih rasa syukur, menjaga pikiran tetap tenang, dan menerima perubahan usia dengan lapang dada. Semua kebiasaan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar bagi ketenangan hidup di hari tua. Kita pun membahas pentingnya tetap aktif dan merasa berguna karena hidup akan terasa hampa jika kita merasa tidak dibutuhkan. Dan akhirnya kita belajar menata hati, memaafkan masa lalu, dan melepaskan beban batin agar usia tua tidak dipenuhi luka yang belum sembuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak ada manusia yang hidupnya sempurna. Kita semua pernah salah, pernah lelah, dan pernah merasa tidak siap. Namun yang terpenting adalah kesadaran hari ini, bahwa masih ada waktu untuk memperbaiki kebiasaan, sekecil apapun langkahnya. Perubahan besar selalu dimulai dari niat yang sederhana. Jika Bapak dan Ibu merasa obrolan ini bermanfaat dan ingin terus ditemani dengan nasihat-nasihat hangat seputar kehidupan, kesehatan, dan ketenangan di usia senja, silakan subscribe channel ini. Dengan begitu kita bisa terus saling mengingatkan, saling menguatkan, dan berjalan bersama menuju hari tua yang lebih damai. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga setiap kata yang dibagikan bisa menjadi pengingat lembut dan membawa kebaikan bagi kehidupan Bapak dan Ibu semua. Sampai bertemu di obrolan hangat berikutnya,